sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Salam jumpa dalam kasih Kristus di hari Minggu yang indah ini. Minggu terakhir dari bulan September ini, saudara-saudara. Saya percaya bahwa saudara masih ada dalam keadaan sehat, segar bugar, dan siap untuk menerima firman Tuhan. Sebelum kita memasuki pemberitaan kita, mari kita pohonkan Roh Kudus menuntun kita dalam pembacaan dan pemberitaan ini. Kita berdoa, saudara-saudara. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kekal dan kudus, mengakhiri bulan September, kami ada lagi di hari Minggu terakhir dari bulan ini. Sekalipun peribadahan kami masih tetap dijalani di rumah tangga kami masing-masing melalui rekaman video ini, tapi kehadiran Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kami semua mendengarkan firman Tuhan, kami percaya itulah yang Tuhan akan berikan bagi kami semua. Roh Kudus menuntun kami di saat kami mau membaca firman-Mu pagi hari ini, Bapa, supaya kami lengkap untuk mewujudkan panggilan kami sebagai anak-anak milik Kristus, menghadirkan nama Kristus bagi dunia ini lewat sikap dan tutur kata kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal. Berbicara bagi kami, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita di hari ini diambil dari Filipi pasal yang kedua, pada ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah bacaan kita, saudara-saudara. Terpujilah Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebesar dan seindah apapun sebuah jemaat, bahkan semaju apapun pertumbuhan jemaat itu, pada satu sisi kita harus mensyukurinya. Namun pada sisi lain, kita patut menyadari bahwa ada hal penting yang tidak dapat dihindari, yaitu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini kadangkala membuat orang tidak mampu menahan emosi. Dan oleh karena itu bisa membuat persekutuan dalam jemaat itu akan menjadi retak. Kondisi seperti inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, jika tidak disikapi dengan benar, bisa berpotensi mengoyakkan kesatuan dan keutuhan jemaat, saudara-saudara. Inilah yang yang sementara dihadapi dan dialami oleh jemaat di Filipi yang kita baca dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara. Kalau kita baca dalam pasal pertama ayat pertama dikatakan bahwa jemaat Filipi itu tumbuh menjadi besar, bahkan memiliki episkopos, penilik yang berasal dari penatua untuk menggembalakan umat bersama dengan diaken, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah hal yang indah dan yang menonjol dalam jemaat ini, walaupun tanpa ada seorang rasul ataupun seorang pemimpin dalam jemaat itu. Tetapi yang indah dan yang menonjol dalam jemaat itu tidak disertai dengan sikap rukun dan damai, saudara-saudara. Karena kalau kita membaca dalam pasal 2 ayat yang 14 dikatakan, pelayanan mereka dilakukan dan dikerjakan dalam persungutan dan perbantahan, karena mereka belum memahami secara benar apa makna pelayanan itu, saudara-saudara. Lalu dalam pasal 4 ayat 2 dikatakan para pelayan mereka saling berselisih
dan bertentangan faham. Karena mereka tidak menghayati makna daripada tanggung jawab yang sementara mereka emban itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh dikata bahwa keadaan jemaat Filipi ini sekalipun memiliki keteguhan dalam persekutuan yang boleh kita baca dalam pasal 1 ayat 5. Tetapi mereka juga tidak rukun, malah terjadi indikasi adanya keterpecah belahan. Pasal 1 ayat 27 kita baca di situ. Kondisi seperti ini lebih diperparah lagi dengan hadirnya kelompok penyesat yang mengajarkan kepada umat itu ajaran-ajaran palsu yang boleh kita baca dalam pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat bagian A. Memahami dinamika perselisihan dalam jemaat di Filipi tadi, saudara-saudara, maka Paulus menyadari bahwa hal itu harus cepat diselesaikan. Jika tidak, maka jemaat itu akan hancur dan binasa. Karena itu kita baca dalam bacaan kita tadi, ada beberapa nasihat yang menjadi penekanan Paulus bagi jemaat ini, saudara-saudara, demi pertumbuhan dan keutuhan beriman mereka. Ayat pertama kalau kita baca, Paulus memulai nasihatnya itu dengan sebuah frasa, sebuah perhatian yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dia ingin menggembalakan umat itu dengan dasar yang kokoh, yang utuh. Yang dalam bahasa Yunani dikatakan en Christo, dalam Yesus. Dalam Yesus berarti bahwa bersama dengan Yesus segala persoalan yang dialami, dihadapi, sementara digumuli dalam jemaat itu pasti akan tercapai dan terkabul, saudara-saudara. Dalam Kristus berarti semua kesalahpahaman, perbedaan pendapat itu pasti dapat diselesaikan dengan penuh kasih, saudara-saudara. Dalam Kristus berarti segala sesuatu itu pasti benar, bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan tanggung jawab pelayanan yang ada. Karena itu ada 3 hal yang Paulus mau sampaikan buat mereka sebagai penekanan sekaligus pembinaan demi pertumbuhan beriman mereka tadi. Hal yang pertama mau dikatakan, setiap warga jemaat harus memperlihatkan sikap tidak mencari kepentingan sendiri atau menjadi egois, hanya menuntut kepentingannya dan keinginannya yang harus dipenuhi. Sebab
setiap orang yang hidup di dalam Kristus dan meneladani Kristus senantiasa bersedia mengutamakan dan melayani orang lain lebih dahulu. Saudara-saudara, ini hal yang pertama yang perlu kita sadari. Kita baca dalam ayat yang ketiga A. Dan sikap hidup seperti ini pun saudara-saudara harus menjadi ciri hidup kita, sikap hidup kita sebagai warga gereja dan warga jemaat masa kini. Karena sikap itulah yang bisa membuat persekutuan kita itu menjadi renggang. Jika egoisme itu kita pertahankan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal yang kedua yang mau dikatakan buat kita begini. Jemaat hendaknya jangan mencari puji-pujian atau popularitas yang sia-sia. Karena adanya keinginan untuk meninggikan diri sendiri, saudara-saudara, selalu akan menyebabkan timbulnya persaingan. Dalam persaingan biasanya menimbulkan ketidaksenangan atau permusuhan seorang terhadap yang lain. Yang satu merasa dirinya lebih penting atau lebih hebat daripada yang lain. Bahkan menganggap orang lain itu rendah dan tidak penting, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kehidupan berjemaat masa kini, kiranya kita juga belajar untuk tidak menonjolkan diri kita masing-masing dalam pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Sebaliknya, yang indah bagi kita adalah memberikan kesempatan bagi orang lain untuk maju, bertumbuh dalam hidup berimannya. Itu yang kita baca dalam ayat 6-8. Dikatakan bahwa Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Bapanya yang harus dipertahankan, tetapi ia siap untuk mengambil jalan lain, merendahkan diri menjadi manusia demi menyelamatkan manusia dari keberdosaan hidupnya. Ia siap untuk menderita bagi orang lain dalam perjalanan kehidupan pelayanannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dikatakan bahwa dalam kerendahannya itu bahkan ia mati di atas tiang kayu salib, saudara-saudara. Yang kedua, yang ketiga atau yang terakhir. Kepada jemaat Filipi pun Paulus mengingatkan mereka supaya mereka jangan sombong. Dengan menganggap diri lebih utama daripada yang lain, serta menganggap hanya dia yang dapat mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan berjemaat. Tapi perlu adanya kerendahan hati tiap warga jemaat, saudara-saudara. Merendahkan hati dan merendahkan diri memang bukan sebuah perkara yang mudah. Sebab itu kita perlu melatih diri kita untuk bersikap demikian dalam relasi kita dengan sesama kita, khususnya di antara sesama anak Tuhan sendiri, saudara-saudara. Karena memang Yesus sudah merendahkan dirinya.
Ia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan telah mati di atas tiang kayu salib. Saudara-saudara, inilah 3 hal yang ditekankan Paulus buat jemaat di Filipi, tapi juga mau ditekankan buat kita semua sebagai sikap hidup kita yang berada di dalam Kristus tadi. Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita hari ini, milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kalau kita bicara tentang tema ini, saudara-saudara, hal itu tidak berarti bahwa dalam menjalani hidup ini, dalam melakukan tugas panggilan, tugas pelayanan kita semua, pikiran dan perasaan kita, pola hidup kita tidak selayaknya persis sama seperti pola hidup Yesus. Karena Kristus itulah Tuhan dan kita adalah manusia berdosa. Namun pola pikir, pikiran dan perasaan Kristus, selama ia berkarya di tengah-tengah dunia ini, harus menjadi rujukan kita. Harus menjadi keteladanan buat kita di dalam melakukan panggilan, tugas, dan kesaksian kita semua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ini yang penting bagi kita, saudara-saudara. Memiliki pola pikir, pikiran, dan perasaan yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus akan membuat kita semakin hari semakin berkembang di dalam pemahaman beriman kita semua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan demikian marilah kita pahami bahwa perbedaan pendapat itu boleh saja terjadi, sepanjang hal itu merupakan dinamika bagi pertumbuhan dan persatuan dan keutuhan jemaat. Sebaliknya, bila hal itu akan membuat perselisihan dan perpecahan dalam jemaat, maka hal itu harus kita singkirkan, kita hindari jauh-jauh dari keberadaan hidup kita semua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ini yang harus kita sadari, saudara-saudara. Sebab ketika persoalan, perpecahan itu akan terjadi, maka tentu tidak akan merugikan diri kita sendiri, tetapi juga merugikan persekutuan berjemaat. Saudara-saudara, bahkan mungkin pertumbuhan beriman dan kasih kita akan tersendat dan kita tidak mampu menjadi pembawa berkat, pembawa damai sejahtera bagi masyarakat di sekeliling kita, saudara-saudara. Dan bahkan lebih dari itu, harus kita sadari dalam sikap seperti itulah nama Tuhan dipermalukan, saudara-saudara. Supaya nama Tuhan tidak dipermalukan,
supaya kita menjadi pelayan-pelayan yang tangguh, warga jemaat yang siap untuk melayani. Maka camkanlah nasihat Paulus di saat kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki pemilihan majelis jemaat yang baru periode 2021-2025 yang akan datang, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan memahami dan menghayati ciri khas kehidupan kita sebagai pengikut Kristus atau orang-orang yang hidup di dalam Kristus, yaitu kerendahan hati, ketaatan dan penyerahan diri pada Tuhan, tidak menguasai orang lain, tidak mementingkan kehendak sendiri, serta tidak ingin meninggikan diri, namun kita semua hidup dalam mewarisi kerendahan hati Tuhan Yesus yang begitu indah, yang telah Ia nyatakan dalam kehidupan kita semua, saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah pergumulan bergereja dan berjemaat, kami diingatkan bahwa perbedaan pendapat itu boleh saja ada, sepanjang perbedaan itu akan membuat kami semakin maju, tumbuh, berkembang menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang selalu mengasihi Tuhan dan sesama, jemaat yang selalu merendahkan diri seorang terhadap yang lain, jemaat yang selalu siap mengulurkan tangan kasih sayangnya untuk menolong dan membantu orang lain. Kristus sudah memberikan contoh bagi kami semua selama Ia hidup dalam dunia ini. Tidak membeda-bedakan warna kulit, latar belakang kehidupan, latar belakang kekayaan, pendidikan, kedudukan, jabatan, dan sebagainya. Ia memberikan pelayanan buat manusia utuh dan sempurna. Ia telah merendahkan dirinya sama seperti manusia demi kebahagiaan manusia yang ada. Karena itu Bapa, ajarkan kami semua sebagai umat-Mu yang ada di Pok Ciang sana ini, supaya kami juga boleh mencontoh pola hidup, perasaan, pikiran Kristus itu, supaya kami mampu menjalani tanggung jawab kami sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan sendiri, menjadi pembawa kabar sukacita buat orang banyak, bahkan lebih khusus menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik. Kami percaya bahwa sekalipun kami masih berada dalam suasana di mana virus corona itu belum bisa diatasi, pemerintah daerah baik DKI, Jawa Barat dan sebagainya telah mengeluarkan perintah untuk PSBB ulang
ada sebuah keraguan bahwa semakin sulit COVID-19 ini ditangani oleh para medis, para dokter yang ada. Karena itu ada beberapa saudara kami pun harus dirawat di Wisma Atlet. Tuhan, Engkau yang tahu kondisi hidup mereka. Ada yang sudah sehat dan kembali ke rumah, dan ada yang masih dirawat. Jaga pelihara mereka Tuhan, dalam kuasa keselamatan-Mu Bapa. Angkat lalukan penyakit ini dari mereka. Berikan ketenangan, berikan penghiburan yang teristimewa. Berikan hati mereka selalu bergembira, memahami bahwa di balik penderitaan itu ada kuasa Allah yang akan membuat mereka penuh sukacita dan gembira ria ketika kesembuhan itu mereka alami dan kembali dalam rumah tangga mereka masing-masing. Memberkati para dokter, para medis yang selalu berusaha untuk mengatasi pandemi COVID ini. Sekalipun kami harus sadar bahwa ada banyak di antara mereka pun harus menjadi korban. Tetapi pelayanan mereka, pengorbanan mereka pasti tidak sia-sia. Bimbing pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri dalam tanggung jawab mereka. Bahkan pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, untuk setiap saat mampu juga terlibat bersama mengatasi pandemi COVID ini, agar masyarakat Indonesia kembali pulih. Suasana perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya kembali pulih. Dan kami boleh hidup dalam suasana sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk kesiapan jemaat-Mu dalam POG yang sana ini, untuk mempersiapkan diri dalam pemilihan majelis jemaat. Ada tanggung jawab memilih dan dipilih warga jemaat untuk menjadi majelis jemaat periode 2021-2025. Roh Kudus menuntun mereka supaya apa yang akan dihadapi oleh mereka semua, kiranya dengan nasihat-nasihat Rasul Paulus yang telah kami dengar tadi, mempersiapkan mereka semua siap untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh kesadaran, dengan penuh iman dan keyakinan, kalau Tuhan yang berkenan memakai mereka, maka tidak ada yang mustahil bagi mereka, karena di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, memberkati anak-anak mereka semua dalam bangku pendidikan, sekalipun sistem pengajaran masa kini adalah sistem pengajaran jarak jauh, yang kadang-kadang membuat orang tua pun sulit untuk mengikuti program ini. Tapi biarlah kuasa Allah menaungi hidup mereka semua, menjadi orang tua, ayah dan ibu yang juga bertanggung jawab, terlibat bersama, mempersiapkan anak-anak mereka memasuki masa depan hidup mereka yang indah dalam kasih Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Semua kegiatan dalam jemaat,
sekalipun masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Para pemuda sudah mencoba untuk memuliakan Tuhan lewat Zoom. Bahkan rencana Jumat pun barangkali kalau bisa akan dilaksanakan ibadah melalui live streaming. Kalau itu Tuhan berkenan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami semua. Persiapkan majelis jemaat, kepengurusan majelis yang ada untuk membuat program-program dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Sehingga umatmu bisa mendengar, bisa menyaksikan langsung dari peralatan-peralatan elektronika yang ada. Bapa yang Maha Kudus, tolong kami untuk memasuki minggu yang baru, bahkan bulan yang baru, bulan Oktober. Tinggal beberapa saat lagi kami akan memasuki suasana Natal. Tuhan persiapkan kami semua pula dengan segala kondisi yang ada. Tapi yakinkan kami Tuhan, kalau Tuhan yang akan dimuliakan, dipuji, disembah, maka Tuhan pun akan membuka jalan buat kami semua untuk melakukannya dalam tanggung jawab beriman kami semua. Bapa, mereka yang bersuka cita karena ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan, mereka yang bersuka cita karena kenaikan pangkat, jabatan, golongan, pendidikan yang mereka gapai, mereka yang bersuka cita karena usaha-usaha mereka berhasil, bahkan ada pertambahan jiwa dalam keluarga, memberkati hidup mereka semua. Dan biarlah hari-hari hidup mereka akan senantiasa memperlihatkan hari-hari hidup yang penuh ungkapan syukur di dalam kasih Kristus sendiri. Memberkati para hamba Tuhan majelis jemaat yang ada dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi kiranya Tuhan memampukan kami, mempersiapkan kami untuk membina, mengantarkan umat ini dalam penghayatan yang benar terhadap iman mereka kepada Kristus sendiri. Terima kasih Bapa, jauh dari kesempurnaan doa ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus tahu segala keinginan kami. Karena itu sempurnakanlah seluruh doa kami ini dalam doamu yang sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri buat kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah mau kami membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya kami memohon dari Tuhan Yesus sendiri. Biarlah kasih karunia dan rahmat Tuhan, berkat kasih Allah Bapa, bersama dengan persekutuan Roh Tuhan yang kudus, melindungi, menyertai, memberkati, menyelamatkan hidup umatmu, bahkan seluruh warga jemaat yang ada, di mana saja di pelosok dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat saudara sekalian.
masalahku dan masa lalu. Syukuri tanpa rasa malu, ku angkat tinggi tanganku tanpa ada ragu. Hanya nama Yesus pusat harapanku. Ku lalui hidup ini lewati pasang surut, dalam kemenangan atau diserang di sudut, terjepit menjerit kala terlihat kusut. Tak mengutuk, ucap syukur lewat mulut. Tangis ini akan diubahnya jadi tawa, kan diangkatnya diriku dari dasar rawa. Puncak begitu indah bila mulai dari bawah, menatap ke angkasa suatu hari ku di bawah. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun. Tuhan tinggallah lain pertolongan, tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Yeah, but what if I failed yet again and again? Dalam panik I can't understand the plan. Serasa hilang harapan like I just lost a friend. Tanpa arah petunjuk man, you know I can't pretend. Sudah susah-susah tapi semua musnah, segalanya berubah, aku tetap gagal juga. Jadi makin gundah bila ulang dari mula. Tak hanya tersungkur, aku luka hati pula. Tarik napas dalam, resapi kenyataan. Memang keadaan terlihat berantakan. Deep inside I believe that Jesus tetap akan ubah situasi hidupku, bisa merasakan. Tangis ku syukuri, I smiled a little just to change my heart. It's not that simple. Tak mudah bila dengan kekuatan sendiri. Tinggal sertaku, dia